macam noni-noni Belanda. Wih, ada apa dengan kamu hari ini ya? Aku melihat kamu tuh seperti bukan noni Belanda sih, lebih tepatnya hantu noni Belanda. Aku memang menghantui pikiranmu yang sedang kacau. Semoga apa maksudnya tercapai ya mereka berdua. Takutnya jadi stres kan. Seperti pengacara yang satu ini Ya, yang apa? kita undang di pagi-pagi ambiar. Waduh. Pengacara yang satu ini dalam kasus apapun dia selalu memenangkan apapun. Iya. Acara kondang yang sangat luar biasa dibicarakan di kanan, di kiri, di depan, di belakang. Iya. Cuma pengacara ini yang punya aspri kayak model cantik-cantik. Asprinya banyak banget. Bahkan katanya dia akan melamar Dewi Persik untuk menjadi asisten pribadinya. Apa? Dewi Persik dilamar oleh yang satu ini? Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan, ini dia. Seorang pengacara kondang, Bang Hotman Paris. Gimana kak? Gimana kak? Oh menggoda. Jangan mentang-mentang lu lagi single ya. Iya. Dulu kau jual mahal, sekarang mau. Bang, seandainya Dewi Persik mau jadi asisten pribadi abang, Ya. abang mau nggak? Kayaknya sih mau. ini pasangan yang cocok nih ya. Dia tahu kebutuhan laki-laki. Dia tahu kebutuhan laki-laki. Iya. Oh iya, Cuma Oh iya, Oh my god. Dia bukan cuma tahu kebutuhan laki-laki, biasanya dia memenuhi kebutuhan laki-laki. benar. Cuman bahaya. Kenapa? Kamu harus siap ditinggalkan pada saat dia bosan. Wah, Dan sudah 3 korban betul. yang resmi. Iya. Belum lagi yang tidak resmi. Bahaya lo ngundang Bang Hotman. itu semua tidak benar. Memang ada yang gak resmi siapa sih Bang? Namanya dunia artis. Iya. Dalam- Tapi apa Aduh. pagi hari ini lihat deh, sepatunya bling-bling banget. Iya. Iya. Itulah Bang Hotman, dia dari atas sampai bawah tuh orang semua lihatnya tuh jadi serem gitu loh. Benar luar biasa loh. Bang Hotman Paris kami semua di sini mau mengucapkan. Terima kasih Bang Hotman. Bang, tapi ya Bang, ini kan jadi viral di media sosial ketika Abang sekarang ini membicarakan mengenai kasus yang juga Iya. menjadi perhatian bagi Iya. masyarakat Indonesia. Kasusnya Verdi Sambo. Ya. Kita kasih lihat dulu sama Sobat Ambiar di rumah. Seperti apa tanggapan dari seorang Hotman Pak sendiri sebagai seorang pengacara dari zaman dulu sampai dengan sekarang melihat kasus ini seperti apa Bang? Pembunuhannya sudah diakui. Berarti sudah kena. Ya. Cuma pembunuhan berencana atau pembunuhan spontan hanya itu doang. Jadi hanya mencari hukuman apa yang setimpal. Itu aja. Karena kalau pembunuhan yang direncanakan, itu sudah pasti hukumannya mati ya Bang. Mati atau seumur hidup. Ya. Oh tapi kalau misalkan tidak direncanakan, Kalau spontan maksimum 20 tahun. Mungkin ya kalau 15 tahun dengan remisi-remisi lebaran, hari libur nasional ya bisa sampai cuma 10 tahun kayak Oke. kasus-kasus yang lain. Bang, ketika tadi Abang bilang bahwa Abang diminta untuk menjadi kuasa hukumnya ya. Maaf untuk kali ini saya nggak bisa. Kenapa? Ada alasan tertentu yang terutama pas dalam bulan yang sama ada 2 kasus viral rakyat kecil yang berhasil saya tolong. Tapi sebenarnya tidak benar bahwa pengacara itu hanya membela orang yang jujur. Karena apa? Justru di Amerika sejak zaman Abraham Lincoln, seseorang yang membunuh mayat sudah di depan. Polisi di Amerika harus mengatakan kepada si yang ini OTT nih ya. Ya. Pas pada saat dia ditangkap, kalau lupa mengucapkan kalimat ini, maka dakwanya akan batal di pengadilan dan pelaku akan bebas. Yaitu, you have the right to remain silent. Kamu berhak untuk diam. Ya. Ya. Kamu berhak untuk menunjuk pengacara. You have the right to appoint lawyer. Ya. Kalau kau tidak sanggup bayar pengacara, negara akan menunjuk pengacara. If you cannot afford to appoint the lawyer, the state will appoint for you. Itulah di Amerika. Jadi memang pengacara itu tidak benar hanya untuk orang yang bersih. Ya. Dan memang Tapi lebih tepat saya mengatakan pengacara itu kepada yang bersalah pun agar dihukum sesuai dengan kesalahannya. ya, oke. Tapi Abang sendiri pernah nggak sih Bang menangani kasus yang serupa? Misalnya di mana ada kasus
Case yang terdakwa besar. yang memang juga dihadapkan dengan dua pilihan, pada hukuman mati atau hukuman 20 tahun. Iya. Kalau kasus paling besar saya tangani ada mirip-mirip, yaitu kasus pembunuhan Angelin di Bali. Iya. Dia sudah dibuat sedemikian rupa bahwa ibu tirinya inilah bahwa pembantunya kebetulan orang miskin dari NTT pelakunya. Dan dia mampu mendatangkan pengacara kaya dari Jakarta. Nggak tahu sih kekayaan mana dari gue ya. Akhirnya masyarakat Bali mengatakan ini harus dicari imbangannya. Kebetulan agak sedikit musuhan kan. Ya, gue datang ke sana. Akhirnya gue sidang sampai 30 kali, aku bayar sendiri. Dan waktu di pesawat lah saya terkejut. Kenapa? Karena pertama, di dalam visum dokter disebutkan luka di anak cewek umur 7 tahun ini ada 31 luka. Kalau 31 luka berarti penyiksaannya lama. Ya. Nggak mungkin ibu tiri nggak tahu, ibunya nggak tahu kan? Iya. Bukan ibu tiri, ibu angkat. Ya, Nggak mungkin dong ya tahu, pasti lapor polisi kan? betul. Nah itu, terus di persidangan banyak yang lucu-lucu lagi. Ada darah di tempat tidur. Saya bilang di sidang di depan hakim, Pak Hakim emang katanya datang pengacara sana mengatakan itu darah kucing. Terus saya bilang, emang di Bali kalau kucing menstruasi di atas tempat tidur gitu kan? Itu satu. Tapi itu sebenarnya darahnya siapa? Ya siapa iya? Ada pembunuhan ya siapa lagi? Ya. Yang kedua, ternyata itu anak yang dibunuh itu ditanam di suatu lubang yang cuma jarak 3 meter dari kamar tidur dari si ibu angkat ini, di mana ibu angkat ini tiap hari memberikan makan. Dia kan peternak ayam. Ya. Jadi dia pasti tahu dong kenapa itu ditutup. Iya. Karena lubangnya besar. Tapi di persidangan yang bikin benar-benar orang terkejut adalah ketika mayat itu digali, banyak air di bawahnya. Saya tanya di sidang, apakah di Bali selama bulan sekian masih ada hujan? Tidak ada hujan. Berarti apa? Ada orang menyiram agar tidak bau. Akhirnya waktu itu saya udah yakin banget bakal bebas klien saya ini. Saya tantang Hotma Sitompul. Lu berani nggak bertaruh? Jam gua mana? Jam Rolex gue bilang harga 1M. Kalau klien lu tidak kena 338 atau 340, pasti kena saya bilang. Kalau nggak kena, ini jam Rolex gue harga 1 miliar. Iya. Cuma satu pun orangnya nggak ada yang pakai Rolex, jadi nggak jadi taruhan. Dan ternyata dihukum ibunya pembunuhan berencana 340 seumur hidup. Seumur hidup Dan ayahnya. abang yang memenangkan kasus itu. Ya, aku memenangkan kasus itu. Nah kalau kasusnya Pak Ya itu Ferdi Sambo. mirip lah dengan ini. Karena memang tuntutannya dihadapkan dengan dua hukuman yang satu hukuman mati, yang satu hukuman seumur hidup seumur atau Ya, 20 mirip-mirip tahun. lah. Ya, Oke. kalau itu udah pas. Ini Ya. abang sendiri kenapa tidak mau? Ada satu lagi yang menarik di situ. Apa? Dalam persidangan oleh pihak sana mengatakan bahwa sekali tendang 31 luka. Saya bilang orang Bruce Lee aja jago karate, kalau tendang paling 2 luka, pasti 31 Iya, luka. Bang. Tapi jadi so far kita harus lihat lah nanti di pengadilan seperti Iya. apa. Benar, Bang. Tadi abang juga sebut bahwa abang membela beberapa kasus di Membela antaranya rakyat kecil. yang viral juga Iya. di media sosial ya. Ini ada yang kasus pencurian di minimarket, Minimarket. dugaan pencurian di minimarket. Itu Bukan gimana? dugaan lagi. Ya. Abang membela untuk siapa kuasa hukum? Iya, itunya, Karyawan si di karyawan minimarket itu. ya. Karyawan Jadi ya. ceritanya begini, saya ini setiap bangun tidur pagi, buka WA, Ya. saya pertama mengharapkan WA dia, tapi agak jarang gitu. Masuk lagi. Ya, jujur, se-Indonesia sekarang ini selalu ngadu ke saya kalau ada menyentuh rakyat kecil. Ya. Jadi saya lagi di Bali waktu itu, saya lagi mengelola klub saya yang di sana. Tiba-tiba saya bangun, udah banyak benar. Makanya saya langsung bikin video, pasti pakai kimono, mata masih belekan. Saya bilang, karena saya lihat, jangan mau mengalah. Saya bilang sama karyawan itu. Kalau memang benar kejadian itu, kan si ibu yang mencuri coklat ini menuduh kenapa lu viralkan. Ya. Ya kan? Saya bilang karena menurut surat keputusan Jaksa Agung, Kapolri sama Menkominfo, kalau kejadian yang benar itu benar ada, diviralkan pun tidak melanggar Undang-Undang ITE. Kalau itu benar. Oke. Ya kalau itu benar mencuri coklat, saya bilang jangan lawan. Saya bilang kamu gratis. Ternyata direksi Alfamart langsung kebetulan kenal sama anak saya yang juga pengacara. Saya udah gibah, anak saya langsung turun. Dan begitu buat laporan polisi, Ya. kita bikin pasal perbuatan tidak menyenangkan sama intimidasi. Bapak Kapolres dan sebagainya langsung mengirim tim menjemput itu ibu. Karena udah viral di mana-mana. Ya.
Dijemput, akhirnya ibu itu nangis-nangis minta damai. Nangis-nangis minta damai. Ya udah, kebetulan kita berterima kasih kepada juga direksi. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, asal dia sudah benar-benar mengaku bersalah. Ketemu sama abang secara langsung si ibu? Anak saya. Oh, anak oke. saya Frank. Berarti Dia pernah anak cara abang juga. yang mengurusi Jadi Bang ini. Frank Iya, anak saya ngurusin Frank, ya, tapi kan saya koordinir melalui telepon. Oke, akhirnya ketemu lalu sang ibu bilang apa? Ibu tersebut? Ya ibu nangis histeris di ruang mediasi. Nangis histeris, intinya minta maaf. Histeris banget. Alasannya sebenarnya adalah? Ya dia nggak bilang, tapi nangis saja minta damai. Ada suaminya juga datang, putrinya juga datang, semua Karena datang minta memang damai. bersalah kan. Iya, iya. Mengambil coklat itu kan. Coklat dan sampo. Oh, ada samponya Ada juga. sampo. Tapi abang tahu pasti alasannya kenapa ibu tersebut mengambil coklat dan sampo? Ya ada yang bilang ada aspek kejiwaan, ada yang bilang begitu, kita nggak tahu lah. Nah, kita kan nggak tapi Padahal naik mobil mewah ya, Bang. naik Mercedes Benz. Oke, naik mobil mewah ya. Katanya oke. di dua udah pernah terjadi juga di tempat lain. Oke ya. Ya. Tapi akhirnya sekarang kasusnya sudah damai ya. Sudah damai. Oke. Terus yang kedua itu tadi pemukulan itu, kalau itu seru tuh. Itu yang di SPB. Perempuan yang dipukul itu ya, Bang? Jadi rupanya sama-sama antri mau isi bensin. Ya. Katanya si oknum DPRD itu mau motong. Ya. Di dalam mobil yang dipotong itu ada ibu sama putrinya. Ibunya keberatan. Ya. Kan, ibunya keberatan, ya karena sama antri kan. Iya. Terus tapi si itu ngotot. Akhirnya terjadilah perang mulut. Ya. Terus sama si anak gadisnya ini mau difoto itunya. Plat nomornya. Nomor polisinya. Langsung keluarlah si bapak kita wakil rakyat ini ditonjokin gitu loh. Sang ibu ya. Ya putrinya yang ditonjokin. Putrinya, oke. Ya. Ditunjukinnya ketemunya bukan sama Kak Dewi ya, kalau sama Kak Dewi panjang kan. Waduh, urusannya luar biasa. Bang, akhirnya ini kasusnya gimana kalau yang di SPBU itu? Itu langsung saya rupanya itu kejadian tanggal 5 Agustus sudah dilaporkan Polsek, tapi 2 kali dipanggil orang DPRD itu tidak datang. Akhirnya dikirimlah saya semua videonya, saya viralkan, langsung saya viralkan juga, langsung saya bilang kepada halo Bapak Kapolri, tolong perintahkan Kapolda Sumsel nenek. Ya udah besoknya langsung dijemput. Oke, langsung Malamnya dijemput. Sekarang akhirnya mereka gimana? Sudah berdamai? Belum, karena ada si cewek itu telepon saya, ada berbagai pihak untuk minta berdamai, tapi dia nggak mau. Ya terserah kamu, saya bilang. Tapi kamu berhak untuk menolak berdamai. Hak kamu, saya bilang. Jadi sampai sekarang masih belum ada keputusan berdamai atau lanjut ya? Jadi atas dasar itulah, nih saya umumkan nih kebetulan ini. Mulai hari Jumat datanglah ke Bali, ada program Hotman 911. Yaitu bagi masyarakat pencari keadilan yang kurang mampu, konsultasi gratis sama saya di Beach Club di Bali. Oke. Ini sama kayak kemarin abang di Kopi Joni itu ya? Ya, Kurang lebih ya? mirip Kopi Joni. Kopi Joni. Ya, Konsultasi gratis bang? Ya. Buat siapa aja? Terutama ya jangan konglomerat dong, kalau konglomerat bayarnya pakai ini. Oh iya, oke. Jadi buat siapapun nanti bisa. Masyarakat yang kurang mampu. Yang kurang mampu ya. Kan kalau kita lihat juga abang melakukan banyak hal sekali di media sosial, termasuk dengan kasus yang diangkat, kemudian juga menjadi viral. Berarti banyak dong bang laporan ke abang selama ini di media sosial? Bukan banyak lagi, saya bilang tiap pagi saya bangun. Ini barusan saya posting sudah puluhan begitu banyak. Ada keluhan di sinilah. Di Indonesia ini adalah keadilan yang paling mahal. Di Kopi Joni itu saya dulu sebelum corona bisa ratusan orang antri harus mengambil kupon kayak kupon apa? Kayak pertandingan sepak bola. Karena memang kalau satu kasus aja saya pelajari bisa 10 menit. Yeah. Dia terangkan 10 menit. Iya. Kasih polusi 30 menit. Satu kasus 30 menit. Iya. Ya kalau yang datang 100 orang bisa seharian. Ya bang, tapi kalau misalnya dari media sosial sendiri, abang tuh memilah-milih mana yang akan abang up di media sosial? Karena makanya IG saya tidak boleh dipegang oleh asisten saya yang tidak mengerti hukum. Karena kalau salah posting bisa pencemaran nama baik, gue yang kena. Oke. Aku pun udah sering dipanggil polisi gara-gara postingan saya. Tapi kan bahasa gue itu gue susun sedemikian rupa. Kemarin ada lagi nih, saya berani malah. Ada tiba-tiba ke Kopi Joni suami istri. Yeah. Rupanya dia mengadukan notaris. Ya, dia membeli rumah tapi rumahnya itu nggak ada jalan. Jadi dia mengadukan notaris. Rupanya habis sidang langsung ada 5 anggota TNI duduk ketok-ketok mobil dia. Ya. Ya itu, dia ngadu ke saya post. Saya itu kan. Saya posting di Instagram saya langsung saya chatting dengan Panglima TNI, tapi bahasanya Ya. saya permak jangan terlalu mencemarkan nama baik gitu loh. Ya, Itulah oke. makanya
bikin Menggunakan bahasa-bahasa hukum yang aman gitu lah. yang ya. aman bagi saya terutama. Iya bang, tapi pusing gak sih bang jadi abang Hotman Paris dengan Ya. banyak sekali keluhan, banyak That's sekali my life. Iya, wow. Sudah menjadi kehidupan Bang Iya. Hotman ya. Iya, nggak pusing ya bang sama Wanita sekali ya? dan Itu kasus. kasus-kasus seperti itu nggak apa-apa. Saya kadang-kadang kalau perkara-perkara bisnis internasional bisa 1 truk dokumennya. Oh, wow. 1 truk dokumennya. Tapi luar biasa, makanya banyak juga yang ngadunya, ujung-ujungnya ngadunya ke Bang Hotman Paris. Karena dirasa akan didengar ya, Benar. kasus-kasus yang sebelumnya tidak terdengar atau tidak terlihat di mana-mana. Tapi ada juga yang membuat seorang Hotman Paris viral karena kabarnya ada kembaran dari seorang Hotman Paris. Ternyata mempunyai saudara kembar. Kembar, mau temu dong, berpisah saat penjajahan Jepang. Coba menurut abang, ini mirip nggak sama Bang Hotman Paris? Kalau di foto ini sekilas mirip. Saya Aha. nggak tahu nanti aslinya yang mana. Tapi netizen banyak yang bilang katanya mirip ya? Kalau di foto ini ya. Betul ya? Bang, itu kok topinya DP? Hah? Iya, dari Persik ya. Iya kayak DP ya? Tapi abang sudah pernah ketemu langsung belum sama orangnya? Baru tadi. Oh, baru ini di foto ini. Belum. Ya barusan di ruang tunggu. Oh, buat Sobat Ambiar. Oke, Bang Hotman Paris sudah ketemu belum sama orangnya? Kalau misalnya belum, kita akan pertemukan sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.